Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita telah memasuki tema 8, subtema 3 pembelajaran yang kedua. Ayo membaca. Bacalah dengan seksama informasi tentang gerhana bulan. Garis bawahi kata kunci dan informasi penting yang kamu temukan pada tiap paragraf. Selain gerhana matahari, gerhana bulan merupakan peristiwa alam yang menarik. Nah, di sini ada bacaan dengan judul gerhana bulan. Silakan disimak. Gerhana bulan merupakan suatu peristiwa yang terjadi di mana kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, sehingga bayangan bumi menutupi sebagian ataupun keseluruhan bulan. Proses terjadinya gerhana bulan ini dimulai saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan pada saat garis yang sama. Hal ini mengakibatkan sinar matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Gerhana bulan ini bisa terjadi karena pada saat bumi berada di atas matahari dan juga bulan dalam posisi sejajar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Padahal demikian bumi akan menghalangi sinar matahari yang menuju ke bulan sehingga permukaan bulan akan tertutupi oleh bayangan bumi. Proses terjadinya gerhana bulan ini lebih lama jika dibandingkan dengan matahari, meskipun perbedaan waktunya hanya beberapa menit saja. Seperti halnya gerhana matahari, proses terjadinya gerhana bulan ini sebagai berikut. 1. Dimulai ketika bulan yang bersinar terang tiba-tiba tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan hitam. Bayangan hitam tersebut adalah bayangan dari bumi. 2. Setelah itu lama-kelamaan bulan yang bulat akan tertutup semakin banyak hingga bulan hanya terlihat sebagian dan semakin lama bumi akan terlihat menyabit. 3. Setelah bulan menyabit, lama-kelamaan bulan akan tampak menghilang karena tertutup oleh bayangan bumi. Saat inilah kita tidak dapat melihat bulan seperti menghilang. 4. Setelah bulan tertutup semua dan tampak seperti menghilang, kemudian kita akan menyaksikan bulan kembali muncul dari arah pertama kali bulan menghilang. Munculnya bulan ini dimulai dari bentuk bulan sabit. Setelah itu bulan tersebut semakin lama akan semakin terlihat setengah dan semakin lama akan semakin utuh sehingga tampak seperti semula. Oke. Nah, teks bacaan di atas terdiri dari 3 paragraf yang memiliki gagasan pokok yang berbeda. Baca kembali masing-masing paragraf, cari informasi penting dari paragraf tersebut yang disajikan melalui gambar, dan sajikan kembali informasi tersebut secara visual. Baik anak-anak, tugas pertama kamu di pembelajaran kali ini adalah informasi yang kamu melalui secara visual. Nah, informasi visualnya berarti kamu ada mencari informasi setiap paragraf ya. Paragrafnya ada 3. Nah, di sini dicontohkan paragraf pertama. Informasi yang didapat yaitu gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Nah, lalu di sebelahnya kamu gambar informasi tersebut dalam bentuk gambar. Nah, ini ya, sederhana saja. Nah, sekarang tugas kamu yang kedua, kamu cari informasi pentingnya lalu kamu gambar informasi penting tersebut. Nah, begitu juga paragraf ketiga, kamu cari informasi pentingnya lalu kamu buat gambar dari informasi tersebut. Nah, itu adalah untuk tugas kamu yang pertama. Jadi, selain kamu mencari informasi penting dari tiap paragraf yang sudah dicontohkan di paragraf pertama, kamu juga harus menggambar informasi tersebut dalam bentuk gambar. Oke, paham ya anak-anak ya? Itu untuk tugas kamu yang pertama di pembelajaran hari ini. Oke, kita sudah mendapatkan informasi-informasi penting dari kegiatan yang kita lakukan hari ini. Informasi tersebut dapat kita sajikan secara tertulis, lisan, dan visual. Pernahkah kamu melihat informasi yang disajikan dalam bentuk reklame? Reklame adalah media periklanan dan pemberitaan. Reklame bertujuan menyebabkan informasi kepada khalayak ramai tentang suatu produk atau pesan lain. Reklame dibuat dengan maksud menarik perhatian masyarakat. Reklame yang baik bukan sekedar menarik perhatian khalayak ramai. Isi reklame harus dapat menggerakkan keinginan orang untuk membeli produk yang direklamekan. Beberapa contoh reklame adalah 1. Iklan. Nah, ini ya contohnya. Iklan itu apa? Pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum.
Contohnya lihat di sebelah kanan ini gambarnya. Yang kedua, spanduk. Spanduk adalah kain rentang yang berisi slogan, propaganda, atau berita yang perlu diketahui umum. Nah, ini contoh spanduk. Yang ketiga, brosur. Brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas, disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen atau target. Ini contoh brosurnya ya, donor darah. Yang keempat, embalase. Embalase adalah jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk, berfungsi sebagai daya tarik pemberitahuan informasi tentang produk tersebut. Nah, ini. Yang kelima, poster. Poster adalah jenis reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis. Yang terakhir, yang keenam, baliho. Baliho adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar, ditempatkan di tempat umum dan strategis menggunakan tiang besar dan kuat dan bersifat semi permanen. Nah, itu adalah contoh-contoh reklame. Nah, tugas kamu yang kedua sekaligus tugas kamu yang terakhir adalah kamu membuat salah satu contoh reklame, yaitu kamu membuat brosur ya. Kamu membuat brosur apa? Brosur tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Ya, jadi tugas kamu yang kedua adalah membuat brosur tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Silakan boleh diwarnai sebagus mungkin ataupun tidak apa-apa. Cukup di kertas selembar saja ya, tidak usah besar-besar. Itu untuk tugas kamu yang kedua sekaligus tugas kamu yang terakhir di pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, jangan lupa semua tugas dikerjakan, dikasih nama, tanggal dan judul yang jelas agar mudah dikoreksinya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di materi yang selanjutnya.